panjangnya di sini sampai di sini ini berapa. Kalau misalkan ini adalah misalkan 10 meter. Ini lebar daripada pilarnya ini adalah abutmennya ini adalah 2 meter misalkan. Ini 5 meter. Jarak antara abutmen dengan abutmen ini adalah 5 meter, 10 meter misalkan. Di sini adalah 5 meter, maka lebar efektif bendung adalah 10 ditambah 10 ditambah 5 tadi 25 meter. Tanpa menghitung pilar yang ada di sini, tanpa menghitung abutmen yang ada di tengah-tengah ini. Jadi lebar efektif itu adalah lebar daripada bendung, bukan lebar sungai tetapi lebar daripada bendung. Lebarnya ini berapa? Dari sini sampai sini. Ini ada pilarnya misalkan. Itu bukan dihitung ya bukan dari tepi ke tepi ini, tapi dari tepi ke sini ini berapa? Ditambah tepi sini ke tepi sini. Ya, ini adalah pilarnya, ini adalah pilarnya. Ini adalah contoh bendung tampak depan yang ini. Yang ini adalah tampak depan, yang ini adalah tampak atas. Sehingga B efektif daripada bendung adalah lebar ini. Lebar dari sini ke sini berapa, ditambah dari sini ke sini berapa. Tanpa menghitung pilarnya. Itu adalah lebar efektif, bukan lebar sungai. Dalam menentukan perencanaan daripada mercu itu ada dua. Ada tipe G, ada tipe bulat. Yang saya terangkan hari ini adalah tipe bulat. Tipe bulat. Nanti cara menggambarnya gimana nanti saya terangkan. Di dalam tipe bulat yang ini adalah bagian hulu, yang ini adalah bagian hilir. Nanti ada keterangan di grafik. Itu ada grafik misalkan 1:0,33 di bagian hulu. Hulu itu yang sebelah sini ya, yang sebelah depan. Yang hilir adalah yang ini. Ini adalah hulunya, ini adalah hilirnya. Biasanya kalau di dalam perencanaan itu ini enggak sisi tegak. Karena apa? Kalau ada sedimentasi, dia kalau ngambilnya ini enggak kesulitan. Nah, biasanya dikasih ada kemiringannya supaya waktu maintenance daripada sedimen ini bisa diambil dengan baik. Nah, nanti saya terangkan. Jangan tegak lurus gini, tergantung ya nanti ya, tergantung. Kalau di daerah itu banyak sedimennya, jangan dibikin yang tegak lurus. Bikin aja yang di bagian hulunya ini ada agak miring sedikit. Misalkan 1:0,3 atau 1:1 boleh, 1:0,667 boleh. Nanti di situ ada grafiknya dulu. Kita lihat grafiknya supaya kita mendapatkan harga C0, C1, dan C2-nya. Nah, ini adalah mercu bulat. Kalau sudah menentukan itu jari-jarinya ini, R-nya untuk melengkungnya ini, kamu harus merencanakan berapa yang kamu rencanakan di situ. Jari-jarinya harus lebih besar dari 1 meter. Terserah Anda berapa. Nanti kita bahas di contoh soal aja dulu. Itu ya, ini adalah bla bla bla. Nanti Anda bisa membacanya dengan sendirinya. Baca sendiri ya. Yang ini adalah yang tadi ini adalah bagian hulu, yang ini adalah bagian hilir. Kalau nanti ada di bagian hulu adalah 1:0,33 yaitu yang ini. Ya ini adalah kalau ini gambar yang ada di sini adalah 1:0 karena ini tegak. Ini tegak karena yang di hulunya adalah tegak, yang ini adalah 1:1, yang hilirnya adalah 1:1. Nah, dan seterusnya. Untuk menghitung daripada bendung tipe bulat, rumusnya adalah G sama dengan CD dikalikan 2/3 akar 2/3 G kalikan dengan B efektif, ini B efektif ya, dikalikan dengan H1 pangkat 1,5. Pertama-tama Anda menentukan Q-nya. Q-nya ini adalah Q debit banjir. Boleh pakai Q100, boleh pakai Q50 dari data hidrologi. Misalkan debitnya adalah 800 meter kubik per detik misalkan. Yang kedua, CD, yaitu koefisien debit. Koefisien debit itu rumusnya adalah CD adalah C0 kalikan C1 kalikan C2. Pertama-tama CD ini kamu asumsikan dulu, kamu misalkan harus lebih besar dari 1, misalkan 1,3 misalkan. Nanti kita pelajari, baru kita bisa mencari C0, C1 dan C2. CD pertama Anda misalkan dulu. Diasumsikan dulu berapa, terserah.
Habis itu B efektif. B efektif kamu sudah merencanakan lebar efektif daripada bendung tadi berapa. Dikurangi pilar-pilar loh ya, dikurangi pilar-pilar atau abutmen-abutmen. Baru kita mendapatkan H1. Debitnya ada, CD-nya yang diasumsikan, G-nya ada 10, B efektifnya ada, maka H1 bisa didapat. H1 didapat. Kalau H1 didapat, baru kita menggunakan grafik untuk mendapatkan C0. Nah, di mana di sini adalah H1 per R. Kalau H1 sudah didapat, tadi jari-jari melengkungnya sudah direncanakan, yaitu lebih besar dari 1, misalkan Anda 1,5 misalkan. Nah, kamu cek di sini, H1 per R, H1 didapat dari rumus ini. H1 didapat dari rumus ini tadi. H1 didapat dari sini. H1 didapat, maka H1 per R berapa? Nanti kamu cari grafik di sini, maka didapatkan angka C0. C0-nya berapa ini? Oh, bukan ini. Yang ini. H1 per R itu berapa? H1 per R itu adalah misalkan ketemunya adalah 2 misalkan. H1 per R, H1-nya sekian, R-nya adalah sekian meter yang direncanakan tadi, maka H1 ketemunya 2 lah. Kamu tarik garis ke sini. Ini tarik garis ke sana, tarik garis ke sini, yaitu C0-nya berapa? Yaitu 1,3 sekian. Nah, misalkan C0 sama dengan 1,3 sekian. Setelah mendapatkan C0, Anda mencari yaitu C1. C1 lihat di grafik atau di gambar 4.6. Juga gitu, oh ini adalah P dibagi dengan H1. Oh iya tadi sebelum tinggi daripada bendung ini jangan tinggi-tinggi sekali ya, maksimum 1,5 ya, 2 meter, maksimum 2 meter. Kalau lebih dari itu kamu bikin double bendung, nanti kita ajari minggu depan, hari Kamis ya. Kalau terlalu tinggi jangan tinggi-tinggi sekali ya, bendung itu jangan tinggi-tinggi sekali, nanti dibikin trap gitu ya nanti ya. Nah, tinggi maksimumnya ini adalah 1,5 meter atau 2 meter. Sudah, jangan lebih dari itu. Tinggi daripada ini. Ya, itu adalah tinggi dibagi dengan H1, ketemunya berapa? Misalkan ketemunya adalah 1,5. Kamu dari sini nanti tarik garis ke sana, tarik garis kemiring ke sini. Ketemu angka yaitu C1. C1-nya berapa? C0 sudah didapat dari grafik ini tadi. C1 sudah didapat juga dari grafik ini. Baru kita mencari yaitu C2. C2 ini tadi hulu dan hilirnya. Hulunya kamu rencanakan berapa? 1 banding berapa? Misalkan saya pakai hulu 1 banding 0,33. Kemiringan yang ada di sini ya. Ini ada miring ya. Nah, ini adalah 1 banding 0,33. Misalkan tadi P per H1 tadi ketemunya adalah 0,6 misalkan. Ini 0,6 di sini. Tarik garis ke sana. Tarik garis ke samping, didapatkan angka C2. C0 didapat, C1 didapat dari grafik, C2 didapat dari grafik. Kamu hitung CD-nya. CD sama dengan C0, tadi kan rumusnya kan CD sama dengan C0. Mana tadi? CD sama dengan C0 kalikan dengan C1 kalikan C2. Itu ketemu berapa? C0 dari grafik, C1 dari grafik, C2 dari grafik. Nah, nanti kalau ketemunya misalkan 1, misalkan tadi kita misalkan CD-nya adalah 1,3 ya. Misalkan ketemunya adalah 1,19, misalkan 1,19. Nah, jadi tidak sama kan, CD yang dimisalkan tidak sama dengan CD yang dihitung. Sehingga kita mengulangi lagi cara perhitungannya seperti mula-mula tadi, yaitu CD yang 1,19 kita asumsikan CD misal lagi, diulangi lagi beberapa kali sampai CD yang kita dapatkan yaitu CD yang kita misalkan dengan CD hitungan itu sama. Kalau CD yang kita misalkan sama dengan CD yang kita hitung dengan grafik tadi, baru kita selesai, baru kita menggambarkan. Baru kita menggambarkan bendungnya. Kita menggambarkan bendungnya yaitu seperti ini. Misalkan kalau dia miring di sini kasih miring kali 1 banding berapa, kalau dia lurus ya lurus, terserah Anda. Nah, perencanaan terserah Anda ya, sesuai dengan perencanaan Anda. Desain itu ada yang merencanakan. Jangan lupa ini adalah tingginya. Ini adalah tinggi daripada bendung.
Jangan lupa terus habis itu dari tinggi bendung Anda membuat sumbu X dan Y. Jangan lupa ke arah bawah adalah R-nya berapa tadi. R-nya tadi adalah misalkan 1,5 meter. Habis itu kita bikin panjangnya ini adalah 1,5 meter, ke sini juga 1,5 meter, ke arah sana juga 1,5 meter. Baru kita pakai busur, pakai jangka, baru kita melengkungkan di sini. Nah, kalau sudah melengkung di sini adalah bentuknya bulat, baru kita garis ke bawah. Garis ke bawah ini adalah untuk perbandingan yang di bagian hilir. Hilirnya boleh 1:1, boleh terserah Anda, ini terserah berapa. Jangan ini dibuat nanti melengkung bulat gini, nggak bisa ya nanti ya. Anda harus merencanakannya dengan sendiri. Jangan sampai dibulat melengkung gini kayak punuknya sapi itu sulit. Nah, kalau sudah melengkung gini, dia mau turun, sudah berhentikan, baru kita tarik garis ke samping sini. Nah, itu adalah bentuk daripada tipe bulat. Ini adalah contoh soalnya ya, sebentar saya tampilkan. Nah, ini saya kirim ke grup habis ini ya, nanti habis saya terangkan nanti saya kirim ke grup. Diperhatikan, diketahui perencanaan bendung pasangan berbentuk bulat, muka hulu 1:0,67. Oh sorry, ini bukan 1,07 tapi 0,33 karena misalkan 0,33. Dan kemiringan hilirnya adalah 1:1. Jangan lupa yang hulu itu adalah yang paling belakang, yang di depannya daripada tadi yang kita gambarkan tadi kan sudah, ini adalah hulu dan hilirnya pada saat dia sebelum melintasi ke bendung itu adalah bagian hulunya, yang setelah melintasi bendung adalah bagian hilirnya 1:1. Lebar antar tumpuan atau abutmen adalah 71,40. Ini adalah lebar antara tumpuan. Lebar antar tumpuan sungai dengan sungai. Maksudnya di sungai itu ada tumpuannya, abutmennya. Itu adalah 71,4. Lebar efektif daripada bendung adalah direncanakan 62,4. Jari-jari mercunya direncanakan adalah 1,75 meter. Tinggi bendung P-nya adalah 1,5 meter. Debit yang mengalir di sungai tersebut sebesar Q50 800 meter kubik per detik. Lebar sungainya 75. Jadi di sini nanti Anda menggambarkan. Ini tanpa sini aja ya. Anda menggambarkan di sini aja. Ini sungainya misalkan. Di sini ada abutmennya. Di sini ada abutmen misalkan. Nah, di sini juga ada abutmennya misalkan. Nah, di sini ada abutmennya. Misalkan ya ini ya. Tadi jarak antara abutmen dengan abutmen, antara abutmen ini sampai abutmen ini adalah 70 berapa tadi? Yaitu 71,4. Misalkan 71,4 itu di sini. Nah, yang ini adalah bendungnya. Nah, ini adalah
Ini adalah lebar efektif bendungnya. Lebar efektif bendung itu yang ini ya. Nah, ini lebar efektifnya itu 62,4. Lebar sungai itu yang ini. Ini adalah lebar sungainya. Lebar sungainya 75 meter misalkan. Misalkan saya kan ya. Baru kita pertama rumusnya tadi kan rumusnya tadi kan untuk debit untuk mercu bulat adalah Q sama dengan CD kalikan 2/3 dikalikan 2/3 kali 2/2/3 G kalikan dengan BE dikalikan dengan BE kalikan dengan H1 pangkat 1/2. Rumusnya tadi kan itu di buku ya, di panduannya KP05 ya. Nah, pertama-tama Anda mengasumsikan, ini ada, untuk perhitungan pertama harga CD diperkirakan dulu. Misalnya saya rencanakan adalah 1,3 boleh, 1,2 boleh, yang penting di atas 1. Terserah Anda ini ya, ini Pak Iwan aja yang anu. Kemudian masukkan di persamaan di atas, masukkan di sini. Kita masukkan debitnya adalah 800, CD-nya 1,3 dikalikan 2/3, dikalikan akar 2/3, G-nya adalah 10. B efektifnya adalah 62,4, maka didapatkan H1. H1 belum tahu harganya berapa. H1 didapatkan 3,22 misalkan. Jadi Anda merencanakan dulu ini semua. Ini semua direncanakan dulu. Anda rencanakan dulu. Yang penting debitnya tahu dulu debit daripada hidrologi. Nah, didapatkan H1 sama dengan 3,22. Kamu untuk mendapatkan C0, C1, dan C2 lihat grafik. Lihat grafik yang tadi saya berikan, yaitu untuk C0 lihat gambar 4.5 halaman 44. Sudah tak kasih di situ ya, sudah saya kirimi. Nah, H1 3,22, R-nya kita rencanakan 1,75. Kita hitung sekarang, yaitu H1 3,22, R-nya adalah 1,75. Kamu cari yaitu H1 per R, yaitu 3,22 kali dibagi 1,75, didapatkan 1,84. 1,84 ini kamu lihat di grafik atau di gambar 4.5 halaman 44. Sudah ya, kamu cari di sini adalah 1,84. Nah, 1,84 misalkan ini, misalkan yang garis merah ini, garis oranye ini ya. Nah, kita tarik garis ke atas, baru ke samping, yaitu ketemunya adalah misalkan C0-nya adalah 1,3, tulis saja misalkan C0-nya adalah 1,3. Baru kita mencari grafik di C1. C1 itu butuh apa? Oh, butuh P1 per H1. Kita tahu bahwa P1 kita rencanakan adalah setinggi 1,5. 1,5 dibagi dengan 3,22 untuk mendapatkan angka ini. P1 per H1. Oh, misalkan ketemunya adalah 0,46. 0,46 itu di sini misalkan. Kamu tarik garis ke arah sana, baru ke samping. Oh, ketemunya adalah 0,91. C1-nya adalah 0,91. Dari grafik, yaitu dari gambar 4.5. Halaman 44. Berurutan itu ya. Di gambar itu ada grafiknya adalah berurutan. Gambar ya, gambar grafik. Nah, kalau sudah mendapatkan angka C0 dan C1, C1-nya adalah 0,91, baru kita mencari C2. Kita kepingin yaitu, oh tadi kemiringan dipakai muka hulu dengan kemiringan 1:0,33. Yang tadi di soal ini adalah anunya adalah 1:0,33. Misalkan. Jadi untuk mendapatkan C2 kamu cari grafik yang putus-putus ini yang 1:0,33. Oh yang ini. Yang ini adalah 1:0,67, yang ini adalah 1:1. Terserah Anda, yang penting di hulunya ini adalah kita rencanakan berapa ada kemiringannya ya, karena sedimen biar gampang dibersihkan. Nah, kalau maintenance-nya nanti kalau ada rehabilitasi atau perbaikan atau maintenance daripada bendung ini supaya bisa
dikeruk sedimen yang ada di sini supaya tidak mempersulit petugas. Nah, saya pakai 1:0,33 ya boleh pakai ini. Setelah mendapatkan angka P1P tinggi bendung dibagi dengan H1, ketemunya angkanya adalah sekian, misalkan P, misalkan aja lah, P dibanding dengan H1 tadi adalah 0,46, misalkan harganya. Nah, 0,46 di sini, ya kita tarik garis ke arah sana, yaitu 1,006 misalkan. 1,19 misalkan ini. C2-nya. 1,006 misalkan. Nah, didapatkan C2 adalah 1,006. Kalau sudah mendapatkan C2, C1, dan C0, kamu cari sekarang. C0-nya tadi adalah 1,3. C0-nya, C1-nya adalah 0,91. C2-nya adalah 1,006 misalkan. Kita hitung CD-nya. CD sama dengan 1,3 dikalikan dengan 0,91 dikalikan dengan 1,0 misalkan. Saya besarkan ya. CD-nya saya kalikan yaitu C0 kalikan dengan C1 kalikan dengan C2. Ketemunya adalah 1,19. Ini kan tidak sama. CD-nya yang dihitung tidak sama dengan CD yang dimisalkan. Sehingga CD ini kita CD-nya nih, karena CD hitung tidak sama dengan CD yang dimisalkan, maka gunakan CD misal kita ulangi lagi, yaitu kita gunakan 1,9. 1,19. Ini kita misalkan lagi 1,19. Kemudian kita cari C0, C1, dan C2 seperti langkah-langkah yang ada di sini. Yang ini tadi, kamu masukkan CD-nya 1,19, nanti H1-nya ketemu berapa, Q-nya adalah 800, nanti ketemu. H1 per R berapa, nanti kamu cari C0-nya berapa, C1-nya berapa, C2-nya berapa. Sehingga sampai didapatkan CD yang dimisalkan tadi sama dengan CD hitung, baru selesai. Kalau sama mendekati misalkan ketemunya adalah 1,18, sudah. Tidak usah dianu lagi, dianggap itu adalah mendekati sama. Kalau 1,3 dimisalkan 1,3, CD misal, terus CD dihitung adalah ketemunya adalah 1,19 itu kan jauh bedanya. Maka CD 1,19 sebagai misal lagi, kamu hitung awal, diulangi lagi sampai CD hitungan berapa. Kalau ketemunya adalah 1,18, sudah selesai, maka CD hitungan sama dengan CD yang dimisalkan. Nah, itu selesai. Kalau sudah selesai baru kita menggambarkan. Cara menggambarnya adalah Anda mencarikan P. P-nya berapa meter? 1,5 misalkan. Jangan lupa gambarnya adalah berskala. Terus kemiringan. Kemiringannya ini adalah 1 banding berapa tadi? Ini adalah hulunya. Ini adalah hilirnya. Nah, misalkan ini adalah 0,33, 1 banding, kamu cari yaitu vertikalnya adalah 1 meter, yang kesini adalah 0,33 meter. Kamu habis itu, misalkan ini adalah 1 cm, yang di sana adalah 0,33 cm, boleh. Terserah Anda nanti pakai meter boleh, pakai cm boleh. Yang penting adalah kalau di bawahnya adalah 1 cm, di sana adalah 0,33, baru kamu ada kemiringan. Kemiringan ini kalau sudah jangan diteruskan ya, nanti kalau diteruskan dia tidak karu-karuan, nanti tidak terbatas. Nanti kamu berhentikan. Setelah itu baru kita mencari dari titik P ini, kita turunkan ke bawah. Itu adalah sebesar R. Turunin adalah R, 45 derajat R ke kanan, habis itu R ke kiri, baru kita pakai busur. Pakai jangka, pakai jangka dipelengkungkan di sini ya. Baru kita turunkan ke bawah. Ini adalah 1 banding 1. Sudah selesai. Ini adalah untuk menggambarkan tipe ogi, tipe bulat. Ini adalah tipe bulat. Kalau tipe ogi nanti kita bahas di sini. Nah, ini tipe ogi. Ini adalah tipe ogi, ini adalah tipe bulat. Kalau tipe ogi sama rumusnya, CD-nya juga sama.
Ini saya terangkan yang ogi saya terangkan. Nah, yang ogi saya terangkan hari Kamis, tapi saya anukan sekarang aja biar nggak apa-apa. Nanti hari Kamis contoh soalnya. Yang di ogi kalau di bulat tadi pakai R, jari-jari. Kalau di ogi ada persamaan. Y per HD sama dengan 1/K kalikan dengan X per HD. HD ini sama dengan H1. HD ini sama dengan H1. Harga K dan E kamu lihat di tabel. Ini. Tergantung kemiringan di hilirnya. Terserah Anda 1:1 boleh, 3:2. Yang hilir itu yang ini ya. Kalau bendung itu yang hilir itu yang ini ya. Yang hilir itu yang ini. Yang hilir itu yang melengkung yang di sini. Ini terserah Anda. Tergantung kemiringan daripada hilirnya. Kalau dia 1:1 yaitu ini K-nya, N-nya adalah ini. Kalau 3:2 K-nya ini, N-nya itu ini dan seterusnya. Untuk mendapatkan CD-nya sama caranya kayak bulat tadi. Yaitu kamu rencanakan CD-nya berapa, sepertinya sama. Tapi untuk mendapatkan C0, C1, dan C2 grafiknya beda. Ini adalah untuk mendapatkan C1. Ini adalah untuk mendapatkan, oh bukan. Ini adalah untuk mendapatkan C2-nya. Ini CV-nya. Jadi Anda mendapatkan C0, C1, C0-nya sudah ada 1,3. C1-nya ada. Dan C2-nya juga ada di permukaan hulunya ini. Seperti grafik tadi ya dipakai tidak apa-apa. C1-nya itu adalah ini, C2-nya adalah pakai yang tadi boleh. Baru setelah mendapatkan ini baru menggambarkan. Menggambarkannya ini sesuai dengan perencanaan Anda. Kemiringannya berapa? 1:0,67 misalkan ini. Misalkan atau sisi tegak, saya tegakkan yang bagian hulunya. Nah, di sini ada persamaan. Nanti kamu bikin X dan Y. Anda tadi kan ada persamaan ini. Y sama dengan HD, Y sama dengan HD kalikan dengan, kalau ini saya kalikan silang kan Y besar sama dengan HD dikalikan dengan 1/K kalikan dengan X per HD pangkat N. Nah, ini kan suatu persamaan. Nanti Y sama dengan bla 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 dikalikan dengan 1/K kalikan dengan X plus per HD itu kan sama dengan H1 pangkat N. Ada koefisien X dan Y. Misalkan kamu masukkan X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan berapa. X-nya sama dengan sekian meter, Y-nya sama dengan berapa. Baru nanti digambarkan. Ini adalah suatu koordinat nanti. Baru kita gambarkan di sini. Kamu bikin garis X dan Y. X-nya berapa, Y-nya berapa. Nanti ada berupa titik-titik. Nanti menggambarkan bentuk ini tadi. Bentuk daripada mercu bentuk ogi. Baru kita menghitung panjang kolam mola. Ini bisa dibaca ya nanti ya. Panjang kolam mola. Untuk menghitung panjang kolam mola, nah ini adalah tampak depannya ya. Ini lebar efektif itu yang ini ya. Nah, lebar efektif itu yang ini. Ini adalah lebar sungainya. Ini adalah pilar-pilarnya misalkan. Ini adalah abutmen tadi misalkan. Dan seterusnya. Ini adalah potongan-potongannya. Ini kita menghitung peredam energi atau kolam molanya. Nah, kita menghitung peredam energi yang ada di sini. Anda harus membaca ini. Kasus A menunjukkan aliran tenggelam yang menimbulkan sedikit saja gangguan di permukaan berupa timbulnya gelombang. Kasus A ini boleh terjadi. Kasus B boleh terjadi. Kasus B ini boleh terjadi yaitu Y2 dan H2. Cara mencari H2 dan Y2 itu gimana nanti saya terangkan. Kasus C boleh terjadi yaitu Y2 sama dengan H2. Yang tidak boleh adalah kasus D. Nanti di sini dikasih garis merah ya. Kasus B terjadi apabila kedalaman air hilir kurang dari kedalaman konjugasi. Dalam hal ini loncatan akan bergerak ke hilir. Nah, ini ada kasus D adalah keadaan yang tidak boleh terjadi. Kasus D ini ada kamu cross.
tidak boleh terjadi, yaitu Y2 lebih besar daripada H2. Y2 ini nanti kalau garis energinya ini lebih besar daripada H2, akan terjadi gerusan, akan terjadi konjugasi dan terjadi gerusan di bagian hilir daripada bendung. Kalau ini tergerus akan terjadi penggulingan atau akan terjadi keruntuhan daripada tubuh bendung ini tadi. Nah, sehingga Y2 ini tidak boleh terjadi. Pak, kalau misalkan apakah tidak bisa dibangun? Y2 ini lebih besar daripada H2. Bisa, nanti kita bahas waktu kuliah hari Kamis. Jadi terjadi konjugasi ini jangan pesimis. Nanti kita harus selesaikan. Nanti kita turunkan pola-pola yang ada di sini. Aduh, peredam energi yang ada di bawah yang di sini kita turunkan caranya gimana, yaitu hari Kamis besok kita bahas supaya tidak terjadi konjugasi ini tadi. Nah, kalau sudah mendapatkan ini Anda mencari, yaitu untuk mencari Y2 di mana, yaitu dari persamaan ini. Kolam loncatan kita cari yaitu V1. V1 adalah akar 2G kalikan dengan setengah H1 ditambah dengan Z. Z ini adalah sama dengan P, ya, tinggi daripada bendung atau tinggi jatuh daripada air. Nah, Z ini adalah sama dengan P atau tinggi bendung. H1 sudah didapat dari mercu tadi, yaitu tipe OG atau tipe bulat tadi. Kalau ini sudah didapat, V1-nya didapat. Kalau V1 didapat, Anda mencari YU. YU itu di mana Pak? YU itu di sini. Ada enggak? YU itu yang ini. Yaitu tinggi muka air yang ada di peluncur. Yang ada di yang keluar daripada ini. Ya, ini yang meluncur ini, yang meluncur di bendungnya ini. Ini berapa YU-nya? Tergantung daripada lebar efektif daripada bendung. Nanti kita bahas hari Kamis. YU-nya berapa? Kalau YU sudah didapat, baru kita mendapatkan bilangan Freud, yaitu V1 per akar GYU. Kalau bilangan Freud-nya sudah ketemu, baru kita mendapatkan Y2. Y2 sama dengan YU kalikan dengan setengah akar 1 plus 8 Freud kuat. Freud berapa ini ya? Tidak kelihatan deh. Freud berapa nih? Freud pangkat 3 min 1. Baru kita masukkan, didapatkan angka Y2. Y2 dan H2. H2 adalah tinggi muka air di sungai. Anda kan sudah mengasumsikan lebar sungainya berapa. Kamu sendiri nanti ya dihitungkan. Baru kita mendapatkan Y2. Kalau Y2-nya lebih besar daripada H2, seperti kasus ini tadi, Y2 lebih besar daripada H2, maka tidak boleh terjadi. Supaya Y2-nya ini sama dengan H2, nanti ini dasar daripada tanah yang ada di sini saya gali sebesar selisihnya ini, supaya tidak terjadi konjugasi, tidak terjadi gerusan, maka kita gali ke bawah. Nah, nanti kita bahas hari Kamis. Hari Kamis waktu kuliah. Oke, saya kira itu. Persiapkan tugasnya masing-masing. Ini saya kirim ya yang tadi ya contoh soalnya ya. Contoh soal saya kirim ke grup. Sebentar saya kirim ke grup.